Pada video kali ini saya akan melakukan bagaimana saya mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah minggu. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo kita semua berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pintar anak-anak ibu. Sebelum kita belajar, ibu akan mengabsen anak-anak ibu dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Neza Ananda, Hadir, Bu. Gibran Ramadan, Hadir, Bu. Saka Albagas, Hadir, Bu. Syafa Alia Tifana. Hadir, Bu. Oh, ternyata anak ibu rajin-rajin semua ya, hadir dan tidak ada yang bolos sekolah. Nah, sebelum kita mulai, ibu ingin tanya, apa sih yang kalian ketahui yang ada di dalam koran itu apa? Lowongan kerja, Bu. Selain itu apa lagi? Berita. Benar. Dan kita akan bahas hari ini adalah berita. Nah, berita apa yang kalian sering tahu yang ada kalian lihat di koran, TV, ataupun majalah yang kalian pernah baca? Gempa bumi, tanah longsor, Apalagi? hujan badai. Benar. Tapi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai berita yang ada koran yang ibu bagikan ini ya. Coba sekalian semua baca berita yang ada di dalam ini. Nah, kalian lihat dulu yang ada di berita itu apa? Apa ayo? Coba baca judulnya, Neza. Ayo apa? Indonesia darurat bencana gempa kembali mengguncang Lombok. Benar. Nah, Ibu pertama sebelum kita membahas berita mengenai Indonesia darurat bencana gempa kembali mengguncang Lombok, Ibu akan menjelaskan apa itu berita, apa unsur-unsur yang ada di dalam berita, dan apa tujuan berita tersebut ya. Nah, pertama untuk berita. Kalian yang tahu mungkin cuma contoh-contoh berita tanpa tahu apa sih berita itu. Berita adalah informasi atau laporan tentang sesuatu yang sedang atau telah terjadi disajikan lewat bentuk media cetak, televisi, internet, ataupun bisa juga dari mulut ke mulut, yaitu dari orang ketiga atau orang pun kepada orang banyak ya. Nah, dalam berita itu memiliki isi berita. Nah, isi berita yaitu informasi dari berita itu harus terbaru, terkini, dan memuat fakta-fakta terbaru mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Gimana anak-anak? Apakah kalian mengerti dengan penjelasan Ibu? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Neza. Apa yang perlu ditanyakan? Jadi, berita harus fakta ya, Bu? Iya, benar. Berita itu harus bersifat fakta karena agar dapat dipercaya oleh orang-orang yang ada, yang mendengar ataupun yang menonton acara berita-berita tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari berita. Ya. Tujuan berita yaitu bersifat komunikatif. Yang mana komunikatif yang dimaksudkan yaitu untuk memberikan berita pada pembaca, penonton ataupun pendengar tentang kejadian-kejadian yang pantas, penting dan layak untuk diberitakan kepada semua orang, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar negeri. Oke? Bagaimana? Sudah jelas? Siap, jelas. Jadi komunikatif itu harus yang pantas dan penting untuk diberitakan kepada orang-orang ya. Jadi apapun yang tidak penting, yang tidak menjadi wawasan untuk orang-orang, tidak boleh dijadikan untuk berita. Ingat itu. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur berita. Kalian harus tahu kan, unsur berita itu adalah 5W plus 1H. Ada yang tahu apa aja?
pasti kalian tidak tahu. Kalian cuma tahu isi berita itu begini, begitu aja kan. Cuman tahu berita itu isi beritanya aja, tentang kebakaran udah gitu aja kan, tanpa kalian ketahui tempat dan waktunya. Kadang kalian sepelekan. Nah, jadi dalam unsur berita itu 5W plus 1H, yaitu yang mana isinya what, who, when, where, why, dan how. What itu apa? Apa yang terjadi yang diberitakan pada sebuah berita. Who, siapa yang diberitakan dalam berita tersebut. Dan when, kapan kejadian yang terjadi dalam berita. Where, di mana tempat kejadian terjadi. Dan why, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Dan how, bagaimana kejadian itu dapat terjadi. Apa kalian sudah mengerti? Siap, mengerti. Jadi yang Ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai maksud dari berita, unsur berita, dan tujuan berita. Apa yang ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, baiklah, tadi yang berita yang Ibu bagikan mengenai Indonesia darurat bencana gempa kembali mengguncang Lombok. Silakan kalian baca dan nanti akan Ibu arahkan bagaimana pembuatan tugasnya ya. Ibu tunggu 5 menit kalian untuk membacanya. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup ya kalian membacanya. Sudah kan? Sudah, Bu. Nah, yang akan Ibu minta dari berita tersebut yaitu unsur-unsur yang telah Ibu jelaskan tadi ya. 5W plus 1H. What, who, when, where, why, dan how. Kalian harus buat apa, what, dan apa kejadian yang terjadi di dalam berita. Paham? Siap, paham. Itu kalau hari ini selesai, kita akan selesaikan dan kumpul nanti setelah pelajaran selesai. Apakah mengerti? Siap, mengerti. Ayo Ibu tunggu, kalau tidak selesai baru kita jadikan PR. Apa sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Nah ya sudah, kalau belum Ibu harap besok itu dikumpulkan, kerjakan di rumah, minta bantuan orang tua. Bu. Jika tidak mengerti, kalau bisa mengerti, kalian kerjakan sendiri dan minta dibantu untuk koreksi sebelum kalian kumpulan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Ibu rasa pelajaran hari ini sudah cukup dulu. Kita lanjuti besok. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi bagaimana cara saya mengajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam materi maupun cara mengajar saya mohon maaf. Untuk dapat membuat saya lebih baik ke depannya, saya mohon saran